Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu. Bersama Kak Vino di sini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang sifat dan fungsi logaritma. Ini kita akan fokus pada soal-soal tentang fungsi logaritma ya. Jadi sama ketika teman-teman belajar tentang fungsi eksponen, ya fungsi logaritma itu juga prinsipnya hanya kita fokus pada cara menggambar grafik ya. Jadi fungsi logaritma itu kalau digambarkan biasanya akan berbentuk seperti ini. Ya, bedanya adalah kalau yang lengkungnya ke atas ini itu adalah A log X di mana A-nya lebih dari 1. Sedangkan kalau yang melengkung ke bawah itu A-nya di antara 0 dan 1. Seperti itu ya fungsi logaritma. Nah, lalu fungsi logaritma yang merupakan Y sama dengan Fx A log Gx itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. A adalah bilangan pokok atau basis, di mana A-nya lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Kemudian ada yang namanya asimtot. Ya. Asimtot itu terjadi pada saat Gx sama dengan 0. Lalu berikutnya adalah domain. Ya, domain itu terjadi pada saat Gx lebih dari 0. Ya. Kemudian kalau itu sudah domainnya sudah didefinisikan, maka range itu otomatis akan menjadi semua bilangan anggota bilangan real. Lalu konsep sederhana titik potong dengan sumbu X yaitu terjadi pada saat X sama dengan sumbu Y itu terjadi pada saat X sama dengan 0 dan titik potong dengan sumbu X itu pada saat Y-nya sama dengan 0. Seperti itu ya. Itu adalah tentang konsep fungsi logaritma. Jadi misalkan teman-teman suruh menggambarkan grafik fungsi fx sama dengan 2 log X ya. Tidak ada cara khusus ya, intinya hanya teman-teman mencari titik-titik pada koordinat untuk dihubungkan. Ya tentunya karena ini adalah 2 log, maka kita harus mencari angka-angka yang merupakan hasil pangkat dari 2 ya. Jadi misalkan kita buat tabel seperti ini, ya kita isikan X sama dengan setengah, lalu X sama dengan 1, berarti kan kalau X-nya setengah berarti ini adalah 2 log setengah ya, 2 log setengah itu minus 1. Kalau X-nya 1 berarti 2 log 1 itu kita dapatkan 0. Kalau X-nya 4 berarti 2 log 4 kita dapatkan 2 maaf. Kalau misalkan 2 log 8 kita dapatkan 3. Ya mungkin teman-teman pakai angka 2 juga boleh ya. Ini kita sampling saja. Jadi di sini kita dapat angka setengah koma min 1 koordinatnya 1,0, 4,2, 8,3. Nah, dari angka koordinat-koordinat itu kita hubungkan untuk menjadi grafik. Ya, intinya seperti itu saja teman-teman ya. Jadi cara menggambarnya hanya membuat supaya dia menjadi titik-titik lalu kita hubungkan dan menghubungkannya dengan grafik yang smooth seperti itu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Berikutnya membaca grafik fungsi logaritma. Nah, ini kalau dibalik. Jadi kalau teman-teman buat soal ini ya, ini soal saya crop dari soal yang cukup viral juga. Cara teman-teman membaca ini tuh grafiknya apa, persamaannya, itu tidak ada cara lain ya, caranya adalah coba-coba. Jadi di sini itu jelas grafik itu melalui titik merah ini dan ini ya. Jadi itu adalah titik 1,0 dan titik 3,1. Nah teman-teman tinggal coba saja di jawaban A, B, C, D, E, mana yang titik-titik ini memenuhi. Misalkan kita coba yang C misalkan kita coba yang C, Y sama dengan 3 log 1 per X. Kalau X-nya kita gantikan 1, maka Y-nya adalah 3 log 1 per 1 atau 3 log 1. Ketemunya 0, berarti di sini kita dapatkan 1,0, sementara betul. Lalu kalau kita kasih X-nya 3, maka Y-nya adalah 3 log 1 per 3. Itu kita dapatkan 3 log 3 pangkat minus 1, artinya minus 1. Jadi hasilnya harusnya dia melalui 3, minus 1. Berarti pasti bukan yang C, seperti itu ya. Nah, kita bisa cari yang lain gitu ya. Misalkan kita coba yang A. Y sama dengan 3 log X. Kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya adalah 3 log 1. Hasilnya 0. Kita dapatkan 1,0. Kalau X-nya sama dengan 3, maka Y-nya adalah 3 log 3. Hasilnya 1. Kita dapatkan 3,1. Tepat ya teman-teman. Ya sudah, berarti jawabannya adalah itu. Ya. Seperti itu saja ya, tinggal dicoba-coba cari jawaban. Karena biasanya soal seperti ini munculnya dalam pilihan ganda. Kemudian satu lagi, persamaan grafik fungsi di samping yang mungkin adalah, nah ini juga sama nih, ini ada satu titik ya, nggak terlalu jelas tapi ini adalah titik 1,0 yang dilalui.
Jadi kita bisa memasukkan saja, misalkan 2 log X itu masih bisa ya kan. Ini angkanya mungkin tidak terlalu pas ya. Jadi kita tahu bahwa kalau grafiknya seperti ini, ya ini A log X itu A-nya pasti di antara 0 dan 1. Jadi kemungkinan itu jawabannya pasti bukan yang A, B, dan C. Yang penting itu. Nah, tinggal yang D atau yang E kan gitu. Nah, kita coba masukkan nih. Kalau log setengah X itu berarti setengah dikali 1 itu log setengah, pasti hasilnya bukan 0. Jadi kemungkinan jawabannya adalah yang D. Gitu ya. Jadi cara nyobanya ya teman-teman bisa cek, ini kan setengah log 1 per X. Kalau X-nya 1 berarti Y sama dengan setengah log 1/1 atau setengah log 1, hasilnya 0. Jadi kita dapatkan titiknya adalah 1,0 seperti itu ya. Jadi sudah, konteksnya adalah 1,0 itu berarti dilalui. Ya, itu tentang membaca grafik maupun membuat grafik. Nah, satu hal lagi yang teman-teman perlu perhatikan adalah tentang cara mencari yang namanya domain dan asimtot. Jadi ketika kita dapat soal seperti ini, tentukanlah domain dari fungsi logaritma berikut beserta asimtot grafik fungsinya. Ya. Nah, untuk mencari domain itu syaratnya adalah fungsi numerus atau tadi kita sebut sebagai Gx gitu ya. Kalau ini bisa kita sebut sebagai Gx ya. Nah, syaratnya domain itu Gx harus lebih dari 0. Ya. Jadi sudah tinggal kita masukkan saja 12 min 3x lebih dari 0 minus 3x lebih dari minus 12, hati-hati x-nya adalah 4. Jadi domainnya bisa kita tulis sebagai df di mana x kurang dari 4, x anggota R, seperti itu. Kemudian berikutnya adalah asimtot. Ya, asimtot itu terjadi pada saat garis Gx sama dengan 0. Ya. Jadi Gx-nya 12 min 3x sama dengan 0, minus 3x sama dengan minus 12, maka x-nya sama dengan 4. Nah, kita bisa bilang asimtotnya itu adalah garis X sama dengan 4. Seperti itu ya. Jadi, itu menentukan domain dan asimtot. Ya, syaratnya hanya seperti itu saja. Ini saya berikan batas supaya melihatnya lebih enak. Gitu ya. Oke ya. Nah, berikutnya yang kedua juga sama. 5 log minus x kuadrat ditambah 2x plus 8. Jadi untuk domainnya itu berarti min x kuadrat plus 2x plus 8 lebih dari 0. Ya, atau kita bisa ubah ini menjadi x kuadrat min 2x min 8 kurang dari 0. Di sini kita dapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk pertidaksamaan maksudnya. Nah, kita dapatkan dulu x sama dengan 4 dan x sama dengan minus 2. Nah, setelah itu jangan lupa, karena ini pertidaksamaan, kita akan buat dalam garis bilangan ya. Garis bilangan, dan untuk pertidaksamaan kuadrat, ini pasti lebih dari, kurang dari, lebih dari. Kita akan ambil yang persamaan ini teman-teman ya. Jadi yang kita ambil adalah yang kurang dari, sehingga yang menjadi penyelesaian adalah ini. Ya. Nah, artinya domainnya df-nya itu adalah x di mana x-nya di antara minus 2 dan 4, x anggota R, seperti itu. Sedangkan asimtot, ya itu adalah garis ini kita buat sama dengan 0. Jadi Gx sama dengan 0, sama halnya dengan yang tadi ya. Maaf, ini saya ubah tandanya. Jadi x kuadrat minus 2x minus 8 sama dengan 0, x minus 4, x plus 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 4 atau x sama dengan minus 2. Artinya asimtotnya adalah garis x sama dengan 4 dan garis x sama dengan minus 2. Seperti itu ya, itu mencari asimtot dan domain yang biasanya berkait dengan fungsi logaritma. Ya, selanjutnya nanti kita akan bicara fokus pada persamaan dan pertidaksamaan logaritma ya. Tetap semangat belajar semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.